Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu mengerti. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab dari kitab Perjanjian Baru. Dari kitab Perjanjian Baru Matius 10 ayat yang ke-16 hingga yang ke-33. Matius 10 ayat 16 hingga ayat yang 33 kita baca secara bersama-sama. Ya, silakan dibacakan sama-sama. Ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kamu di rumah idamannya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang ikhlas mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa harus kamu lakukan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Roh akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan benci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang muridnya jika ia ini seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan kepada keluargamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terhadap kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun dari kudanya tidak akan jatuh ke bumi, dikeluar kehendak Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu telah lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya. Shalom alaihim Bapa-Ku yang di sorga. Shalom.
Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Gereja masih Injili di Minahasa dibentuk dan dikendalikan oleh Roh Kudus untuk mengadakan pelayanan sejak terbentuk gereja hingga saat ini. Gereja terus-menerus membawa kabar baik, kabar keselamatan, yaitu Injil. Walaupun sejak terbentuk gereja sering mengalami hambatan dan tantangan silih berganti. Namun gereja tidak pernah punah. Karena Roh Kudus turut bekerja. Hari Pentakosta merupakan ketuangan Roh Kudus. Ketuangan itu kalau saya tidak salah mengerti, itu kata dasarnya tuang. Tuang. Jadi curah. Curah gitu dari atas ke bawah. Nah, diyakini bahwa Roh Kudus tetap teguh dalam pelayanan di gereja, sungguh pun menghadapi resiko dalam panggilannya. Di perayaan hari ketuangan Roh Kudus atau di hari Pentakosta, sebagai titik awal pemberitaan Injil secara meluas di seluruh dunia, bahkan telah tiba di tanah Minahasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada pembacaan-pembacaan sebelumnya, atau tepatnya di Matius 10 ayat 1 sampai 15, Yesus Kristus memanggil 12 murid dan memberi kuasa untuk memberitakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Dan kalau dalam pembacaan firman hari ini, dalam Matius 10 ayat 16 sampai 17, Yesus Kristus menggambarkan pemberitaan Injil tentang kerajaan Allah. Diumpamakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Kira-kira Bapak dan Ibu atau jemaat di sini pernah enggak lihat domba? So pernah atau belum? Atau mungkin barangkali tidak lihat langsung, karena saya tahu di Sulawesi Utara tidak ada domba. Mungkin orang pernah nonton di televisi, atau lihat buka YouTube, lihat internet. Domba dan kambing kan tidak sama toh. Beda toh. Kalau domba itu hewan yang sangat lucu sebenarnya. Tetapi dia punya kelebihan, dia punya bulu-bulu itu tebal. Bahkan bulu-bulu domba itu kalau di Eropa atau Australia, domba buat baju. Terutama jaket-jaket untuk baju panas begitu. Nah, domba itu sebenarnya dia sangat lemah. Dia punya kaki pendek. Kalau lari, yang terlalu laju dia mau lari. Domba. Nah, domba itu kalau di hutan sering disantap yang namanya serigala. So pernah lihat serigala? Kita yakin pernah lihat, tapi mungkin coba di film atau di televisi. Serigala adalah predator yang paling luar biasa. Tapi makanan favorit itu domba. Jadi itu domba itu udah sayang sekali. Artinya bahwa dia itu kalau dikejar, dia pasti berusaha lari. Dia akan berusaha menghindar. Bahkan domba itu seperti binatang hewan yang memang cukup menggemaskan sebenarnya. Namun itu yang tadi saya katakan bahwa makanan favorit di hutan itu serigala mau tuh domba itu. Nah, untuk berjuang hidup, domba itu ya kalau orang lihat
mungkin di televisi itu ada gembalanya juga. Ada yang membimbing mereka harus datang ke suatu tempat untuk makan, bahkan masuk ke kandang juga harus dituntun, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menunjukkan suatu ilustrasi seperti tema khotbah kita pada hari ini adalah beritakanlah Injil dengan segala risiko. Saya ingin Bapak Ibu nonton film, mungkin durasinya sekitar 5 menit, dan tolong perhatikan film ini. Bahwa pemberitaan Injil dimanapun, itu bahkan para misionaris bisa dibunuh. Bahkan mereka itu rela dirinya untuk pergi di daerah-daerah terpencil yang sudah sesuai dengan mereka harapkan untuk datang. Untuk itu saya persilakan untuk silakan diputar filmnya. Tolong disaksikan bersama-sama. If the Wild Johnny attack, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wadani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, promise me you'll say these words to them. What words? The Wabadani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumba. Bua. Be, Unumba. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia. Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오
Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau melihat cuplikan film tadi, jadi buat suku Wadani itu adalah salah satu suku yang berada di Amerika Selatan, atau tepatnya di negara Ekuador. Nah, 5 orang misionaris pada waktu tahun 1955, mereka ingin membawa atau menyebarkan Injil di daerah pedalaman yang memang sangat sulit untuk mereka capai. Bahkan suku itu sangat primitif. Tetapi mereka punya kerinduan untuk datang di daerah yang mereka awalnya tidak kenal. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup dan kehidupan mereka. Tim itu ada 5 orang yang dipimpin oleh Elliot. Oleh Elias. Atau Jim Elliot maksud saya. Jadi mereka ke sana itu memang memberitakan Injil. Namun seperti kita lihat tadi adegan film itu, ini kisah nyata yang difilmkan oleh orang Amerika. Nah, ternyata mereka itu jadi dibunuh oleh suku Wadani. Yang tadi sebelum dia berangkat, yang kebetulan istri dari Jim Elliot ini adalah seseorang yang suka belajar dengan bahasa suku. Bahasa suku. Nah, salah satu bahasa yang istrinya kuasai itu adalah bahasa suku Wadani yang diajarkan kepada anaknya. Tadi anaknya akan bilang ke papanya, kalau terjadi sesuatu, kamu harus berusaha membela diri. Harus lindungi dirimu. Kalau terjadi apa-apa, tolong papa bilang ke mereka, buah, bia, enum, buah. Atau saya sahabatmu. Sahabat kalian yang tulus. Itu pengertian dari 2 bahasa itu. 2 kata itu. Atau berapa kata tadi? 4 kata. Nah, adegan tadi memperlihatkan bahwa ketika Elliot itu sudah ditombak, dia mengingat 2 kata itu. Ketika dia akan ditombak lagi, dia sebutkan tuh kata tadi. Buah, bia, enum, buah. Saya sahabatmu, sahabat kalian yang tulus. Kemudian majalah Times di Amerika, majalah Time, majalah yang sudah sangat lama dan sangat terkenal, sangat marah mendapat berita itu. Bahkan mereka seolah-olah mengejek para misionaris dengan kata-kata, sia-sia guni pekerja, nyana daguna guni pekerja. Istri Elliot itu dia marah. Apa? Sia-sia. Akhirnya dia dengan keempat temannya, sahabatnya. Artinya mereka dari 5 suami-suami mereka yang telah dibunuh, mereka bawa anak-anak mereka pergi ke suku Wadani. Mereka datang ke sana. Mereka datang di sana dan ternyata diterima. Kasih Allah menyertai mereka pada waktu itu. Yang akhirnya tadi cuplikan film, orang yang dulu menombak suaminya bertobat, bahkan menjadi seorang pendeta. Jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dahulu para misionaris, atau kalau di Papua itu istilahnya sending. Kalau di Papua dulu pengabar Injil itu ada Otto dan Geisler. Kalau di Torang di Minahasa, masih ingat siapa di penama pengabar Injil dari siapa lebih kuat lagi? Squars. Namanya agak susah bercumbu memang. Nah, bersyukur mereka masuk patroli daerah tidak apa-apa. Mungkin pada waktu itu. Tapi waktu di Papua yang saya pernah baca buku, bahkan di suku-suku tertentu itu primitif, bukan cuma di Papua, di Amerika Selatan itu ada suku-suku yang seperti suku Wadani tadi, bahkan terjadi kanibalisme. Orang makan orang. Karena memang mereka masih tertinggal. Masyarakat yang tidak mengerti dengan peradaban dan kebudayaan yang modern. Jadi seperti tadi terjadi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus menggambarkan bahwa tantangan dari sikap memberitakan Injil akan selalu berhadapan dengan ancaman. Ada penentang atau lawan dan ada penganiayaan. Yang kita ibaratkan tadi, ada serigala.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya, semua yang ada di sini adalah pengabar Injil atau domba. Kita semua domba. Tetapi ketika kita berada di suatu tempat, ada orang Kristen yang malu berdoa kalau ada orang lain yang beragama berbeda. Itu satu hal yang tidak benar. Kenapa kita harus takut berdoa di tempat yang anggap jauh mayoritas yang ajaran agama yang berbeda dengan kita? Ada orang yang sering menyangkal Tuhan Yesus di tempat-tempat tertentu. Tapi saya yakin di jemaat kita tidak ada. Saya yakin seperti itu. Kemudian bahwa Yesus Kristus hendak menyatakan bahwa pengikutnya adalah seperti domba yang tidak berdaya melawan serigala. Nah, ada yang di kitab juga menyampaikan, di kitab tertulis, cara menghadapi serigala itu adalah cerdas seperti ular dan apa? Tulus seperti merpati. Itu bahasa itu bagus sekali. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu kalau tidak diganggu, dia berdiam. Bahkan dia akan lari bersembunyi, dia menghindar, kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, dalam ayat 18 sampai 20, artinya adalah dunia yang dikuasai oleh roh jahat akan selalu mengancam dan menyerang pemberita Injil. Seperti Bapak, Ibu, Saudara ketahui, di daerah Afrika dulu sama dengan di Amerika Selatan. Ataupun di daerah dulu Papua secara menyeluruh. Termasuk di Papua Nugini. Memang banyak sekali para misionaris kita yang memang dibunuh seperti itu. Karena kita memberitakan Injil itu pasti ada orang yang tidak suka. Ada orang tidak senang karena mengganggu teritorialnya. Mengganggu orang berkehidupan. Seperti itu. Tetapi itulah resiko. Ketika kita sebagai anak-anak Allah yang harus dihadapi di medan pelayanan, Yesus Kristus menguatkan pemberita Injil dengan Roh Kudus yang akan menyertai, menguatkan mereka menghadapi ancaman dan mengalami penganiayaan. Ayat 21 sampai 23 menjelaskan bahwa pemberita Injil atau dombanya akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Mengalami ancaman, tantangan, tekanan, pengkhianatan, bahkan penganiayaan. Tantangan itu akan datang dari luar maupun dari dalam. Dari luar sangat jelas, tapi tantangan dari dalam adalah keluarga. Istri, anak, saudara, sahabat, kerabat. Tapi Yesus Kristus memberi jaminan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 24 sampai 33. Seperti Yesus Kristus tidak takut menghadapi penentangnya. Penuh hikmat menjawab penentangnya dan rela menerima penderitaan dan penganiayaan demi tercapainya misi Bapa yang diembannya. Maka orang percaya jangan takut dan meninggalkan pemberitaan Injil demi hidup di zona nyaman. Injil tidak akan dihalangi oleh pemberita Injil yang penakut dan pengecut. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Orang percaya sebagai pemberita Injil harus berani mengatakan dan memberitakan Injil secara terbuka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, murid Yesus Kristus adalah alat roh Allah memberitakan Injil kabar keselamatan. Sementara orang yang tidak percaya digunakan sebagai alat roh jahat untuk melawan, menentang dan menganiaya pemberita Injil. Kita sebagai dombanya dipandang lemah, mudah dimangsa oleh kuasa roh-roh jahat di dunia. Karena itu, mari kita berusaha hidup suci, hidup kudus, bersih, suka damai, tidak mau berkompromi dengan ketidakadilan, tindak kekerasan, peperangan, penganiayaan, korupsi, penipuan, dan lain sebagainya. Cinta kasih Yesus Kristus kita pancarkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebagai sesama orang percaya,
hendaklah saling menopang, menolong, dan menguatkan ketika menghadapi kesengsaraan. Betapa pentingnya kasih Yesus Kristus yang adalah kasih membebaskan, mencerahkan, dan menyelamatkan. Kasih itu tidak selalu menyenangkan dan mengenakan. Inilah risiko yang harus kita tanggung. Karena itu pada hakikatnya semua jemaatnya adalah pemberita Injil. Kita semua yang di sini dan saya adalah pemberita Injil. Namun pelayan khusus Gereja Masih Injil Minahasa, para pendeta, guru agama, penatua, diaken, diberi tanggung jawab khusus untuk memperlengkapi anggota jemaat untuk hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Marilah kita percaya dan menggunakan kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan Injil dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Amin.